warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat dan semangat dalam menjalani hari-hari walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung dan kita masih belajar jarak jauh, anak-anak belajar dari rumah. Anak-anak, sudah sholat subuh hari ini? Ada yang tidak sholat subuh? Sholat adalah kewajiban bagi semua umat muslim. Sholat merupakan salah satu pengamalan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak-anak harus mulai membiasakan diri untuk sholat setiap hari. Nah, setelah itu apakah anak-anak sudah mandi? Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak harus siap, anak-anak harus sudah mandi supaya badannya menjadi segar dan siap untuk menerima pelajaran. Anak-anak masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, kemudian kita juga belajar untuk mengurutkan gambar cerita, kita belajar untuk menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, dan juga kita telah belajar untuk membandingkan bilangan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar masih tentang kalimat ajakan. Kemudian kita juga akan belajar untuk membuat pertanyaan. Kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Dan kemudian kita juga akan belajar melengkapi cerita. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Ayo kita buka buku tema 1 Hidup Rukun, halaman 59. Di sana ada percakapan antara Edo dan Udin. Lagi-lagi kita bertemu dengan Edo dan Udin. Ayo kita baca bersama-sama percakapan antara Edo dan Udin. Anak-anak bisa meminta bantuan kakak, ayah, ibu, atau adik untuk membantu mempraktekkan percakapan antara Edo dan Udin. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, pada percakapan antara Edo dan Udin, bisakah anak-anak menemukan kalimat ajakan? Coba cari kalimat ajakan yang ada pada percakapan antara Edo dan Udin. Tidak perlu ditulis di buku tulis, cukup anak-anak pahami. Anak-anak masih ingat kan kalimat ajakan itu yang seperti apa? Ya, salah satu ciri kalimat ajakan adalah diawali dengan kata ayo, mari, atau marilah. Jadi anak-anak bisa menemukan ya mana kalimat ajakan yang ada pada percakapan antara Edo dan Udin. Anak-anak, apa yang dibicarakan Edo dan Udin dalam percakapan mereka? Tentang apa sih yang mereka bicarakan? Ya, mereka membicarakan lomba menghias sepeda dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak tahu kapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Wah, harus tahu. Ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, kita kembali ke percakapan antara Edo dan Udin. Edo dan Udin akan mengikuti lomba menghias sepeda. Nah, anak-anak pernah belum mengikuti lomba hias sepeda? Kira-kira persiapan apa saja ya yang harus dilakukan untuk mengikuti lomba hias sepeda? Coba anak-anak buat pertanyaan.
Anak-anak pernah mengikuti lomba menghias sepeda? Coba bayangkan apabila anak-anak bertemu dengan Edo dan Udin yang akan mengikuti lomba menghias sepeda, kira-kira apa yang ingin anak-anak tanyakan kepada Edo dan Udin? Coba tuliskan pertanyaan yang ingin anak-anak tanyakan di buku tulis kalian masing-masing. Ya, kita telah selesai pada akhir sesi 1. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran di sesi 2. Sampai jumpa di sesi 2. Dadah! Hai anak-anak, kita bertemu lagi kali ini di sesi 2. Anak-anak, coba anak-anak buka buku tema halaman 62. Di sana ada Edo, Udin, dan teman-teman lainnya yang sedang bermain menjala ikan. Apa sih itu permainan menjala ikan? Nah, di permainan menjala ikan ada yang berperan sebagai jaring dan ada yang berperan sebagai ikan. Tugas jaring adalah menangkapi ikan-ikan. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada halaman 62. Kira-kira ada tidak penerapan hidup rukun dengan teman bermain pada gambar tersebut? Kalau ada, coba anak-anak tuliskan di buku tema. Kalau ada, coba anak-anak tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Bagaimana contoh penerapan hidup rukun dengan teman bermain berdasarkan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Selanjutnya, anak-anak sudah dikerjakan tugasnya? Sudah dituliskan contoh penerapan hidup rukun dengan teman bermain? Ya, baiklah. Kita kembali lagi bertemu dengan Edo dan Udin. Masih ingat Edo dan Udin tadi mau ikut lomba apa? Ya, lomba hias sepeda. Pada halaman 63, ayo kita buka buku paketnya, halaman 63. Pada halaman 63 terlihat Edo dan Udin yang sedang menyiapkan untuk mengikuti lomba hias sepeda. Di sana ada gambar cerita, tetapi gambar-gambar tersebut belum urut. Bisakah anak-anak mengurutkan mana gambar nomor 1, mana gambar nomor 2, dan mana gambar nomor 3? Nah, bisakah anak-anak mengurutkan mana gambar nomor 1, mana gambar nomor 2, mana urutan nomor 3, dan mana urutan nomor 4? Apabila anak-anak sudah bisa mengurutkan, kemudian tuliskan cerita dari gambar-gambar tersebut di buku tulis kalian masing-masing. Tulislah dengan bahasa kalian sendiri, tentunya dengan bahasa yang benar dan juga santun. Selamat mengerjakan. Kita telah sampai di akhir sesi 2. Kita telah selesai pada akhir sesi 2. Di sesi 2 kali ini kita telah belajar tentang penerapan hidup rukun. Kemudian kita juga belajar untuk membuat cerita berdasarkan gambar cerita. Apakah anak-anak sudah selesai membuat cerita berdasarkan gambar cerita antara Edo dan Udin? Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan di halaman 64. Coba anak-anak jawab pertanyaan yang ada di halaman 64 sesuai dengan gambar yang ada pada halaman 63. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, kita telah sampai di akhir sesi 2. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Restu. Kali ini kita bertemu lagi di sesi 3. Anak-anak masih ingat Edo dan Udin kan? Edo dan Udin mereka saling berteman baik. Edo selalu membantu Udin apabila Udin menemui kesulitan. Begitu juga sebaliknya, Udin juga membantu Edo ketika Edo menemui kesulitan. Selain itu, Edo dan Udin juga rajin beribadah. Walaupun mereka
sering bermain bersama dan mereka sangat asik ketika bermain, tetapi ketika tiba saatnya beribadah, mereka tidak lupa untuk beribadah. Edo dan Udin adalah umat muslim, maka dari itu Edo dan Udin menjalankan ibadah, yaitu melaksanakan sholat. Sikap Edo dan Udin adalah contoh penerapan Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Sila pertama, anak-anak masih ingat bunyinya, dicontohkan dengan sikap Edo dan Udin yang rajin beribadah. Kemudian, sila kedua dicontohkan dengan sikap Edo dan Udin yang saling membantu apabila salah satu menemui kesulitan. Anak-anak masih ingat bunyi sila pertama dan sila kedua Pancasila? Coba anak-anak tuliskan di buku tulis masing-masing. Gambarkan simbol dari sila pertama dan sila kedua. Kemudian tuliskan bunyi silanya di samping dari simbol tersebut. Selanjutnya kita akan belajar untuk melengkapi cerita. Ayo dibuka buku tema halaman 65. Anak-anak pasti tidak kesulitan untuk melengkapi cerita. Kenapa ya? Karena sebelumnya kan anak-anak sudah belajar untuk membuat cerita. Jadi untuk melengkapi cerita pasti anak-anak tidak kesulitan. Di halaman 65 ada cerita, tetapi cerita itu belum lengkap. Anak-anak diminta untuk melengkapi cerita tersebut sesuai dengan keadaan anak-anak di rumah. Kerjakan halaman 65. Boleh berdiskusi dengan kakak, ayah, ibu, atau siapa saja, tetapi harus menulis sendiri ya, karena Bu Restu akan sangat menghargai apabila anak-anak mau untuk menulis sendiri. Anak-anak, kita telah sampai di akhir sesi 3. Anak-anak masih ingat kita sudah belajar apa saja dari sesi 1 sampai sesi 3? Nah, jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya ya. Nah, Bu Restu punya satu PR lagi untuk kalian. Karena kita sudah belajar tentang penerapan sila pertama, anak-anak juga harus bisa menerapkan sila tersebut, yaitu rajin untuk beribadah. Nah, Bu Restu punya satu PR lagi untuk kalian. Kita sudah belajar tentang penerapan Pancasila sila pertama. Salah satu contoh penerapan sila pertama adalah rajin untuk beribadah. Bu Restu akan menugaskan kalian untuk bisa rajin beribadah, mulai dari sholat subuh setiap hari. Silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing, dan besok akan Ibu tanyakan kepada orang tua kalian, siapa yang tidak sholat subuh di rumah. Jadi kita tidak hanya belajar tentang penerapan sila-silanya dan ditulis, tetapi kita juga belajar untuk menerapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang Ibu sampaikan di pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Apabila anak-anak menemui kesulitan, jangan malu untuk bertanya ke Bu Restu. Boleh melalui telepon atau chat WA melalui orang tua kalian. Ibu akhiri, jangan lupa sebelum memulai mengerjakan berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Karena salah satu kunci kesuksesan adalah berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!